warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi ajma'in, amma ba'du. Semuanya sahabat komunitas Ngopi Bareng Ojo Nesu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun cuaca tadi hujan, masih tetap banyak sahabat yang istiqomah thalabul ilmi, istiqomah mencari ilmu. Jadi torekoh yang paling afdol, paling utama yaitu at-ta'alum, belajar. Mau torekoh apapun itu bagus, tapi paling pokok adalah torekoh at-ta'alum, torekoh mencari ilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan sahabat komunitas Ngopi Bareng Ojo Nesu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah thalabul ilmi sampai mati. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Salawat mati terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi wa mara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi wa mara layali wa tula dawam. Mohon yang enggak siaran ini yang pakai wifi diganti seluler dulu, ini enggak kuat ini. Yang nganggur enggak dipakai, wifi-nya dimatikan dulu biar fokus pada ini, karena untuk banyak kan jadi enggak ngangkat. Pakai Selamat tahu YouTube apa kok sibuk juga. Jadi kembali tadi sudah disampaikan oleh Bapak Edi Harmoko, komunitas Ngopi Bareng itu adalah komunitas yang intinya cari saudara, karena hidup akan indah, hidup akan terasa nyaman bila punya banyak saudara, punya banyak teman.
Meskipun punya banyak harta, kalau nggak punya teman, ya tetap hampa. Yang paling pokok adalah teman yang satu jalur. Memang teman yang membahas sesuatu yang bermanfaat. Karena ngaji itu jelas ada manfaatnya. Apalagi ngaji itu sesuatu yang malas. Kalau punya teman, oh aku mau ngaji kangen sama Pak Bambang, jadi tambah semangat. Coba kalau di rumah, orang yang tidak pernah keluar, apalagi keluarnya cuma keluar yang tidak bermanfaat, itu tetap akan nampak di raut wajahnya. Bisa jenengan cek satu persatu sahabat komunitas ngopi bareng itu rata-rata wajahnya menyenangkan untuk dipandang. Amin. Bisa dicek boleh di sini. Ya Pak, selalu tahu manggut koyo iyo. Semua sahabat komunitas ngopi bareng Ajan Isuk. Wa hukiya anna Nabiya alaihi salam kana jalisan ala babil Madinah. Itmarrat janazatu rajulin. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad itu suatu ketika duduk di pintu kota Madinah. Ketika itu lewatlah jenazah laki-laki. Jadi waktu Nabi duduk ada jenazah seorang laki-laki. Jangan ditanya berarti itu sudah mati ya. Kalau jenazah sudah otomatis mati. Jenazah mayat itu sudah otomatis tidak hidup. Maka Nabi berkata atau bertanya, faqala Nabi alaihi salamu hal alaihi dainun, apakah baginya ada hutang? Nabi bertanya pada orang-orang, apakah baginya yang laki-laki yang meninggal tadi punya hutang? Faqalu alaihi dainu arba'ati darahim. Kata orang-orang waktu itu dijawab, semuanya menjawab baginya punya utang 4 dirham. Sahabat komunitas ngopi bareng ada yang tidak punya hutang? Ada yang tidak punya hutang? Yang kelihatan sukses malah banyak hutang. Mulai bos Dahili, bos Abdullah Saputro, kelihatannya aja naik mobil santai, tapi hutangnya banyak. Hutang itu sebenarnya nggak masalah, tapi memang berat hutang itu. Maka kita kalau hutang itu harus punya perhitungan yang matang. Buat apa, untuk apa, bagaimana cara mengembalikannya. Apalagi maka pas orang-orang yang punya usaha berani hutang maju. Kayak Mas Abdullah Saputra beli alat untuk apa? Untuk percetakan. Jadi kalau mau pesan baliho, spanduk, kaos, apalagi pokoknya yang percetakan bisa hubungi Mas Abdullah Saputra. Berkata Mas Abdullah Saputra, tapi ojo utang. Jadi kata-kata manusia waktu itu, orang-orang yang berkumpul menjawab, faqalu alaihi dainu arba'ati darahim. Baginya ada 4 hutang 4 dirham.
Berarti waktu itu mata uang yang digunakan adalah dirham. Sekarang dirham itu mata uang mana? Kalau Arab Saudi itu rel apa real? Pernah nengok uangnya? Pegang? Hanya pegang tok baik. Faqala Nabi alaihi salam, sallu alaihi fa inni la usalli ala man kana alaihi dainu arba'ati dirham. Kata Nabi, sholatlah untuknya atau baginya, maka sesungguhnya saya tidak akan mensolati seseorang yang baginya punya tanggungan 4 dirham. Ini baginya punya tanggungan 4 dirham, banyak yang punya hutang. Jadi dalam hal ini makanya kita itu harus berusaha semampu mungkin. Bukan berarti terus punya hutang haram disolati, tidak. Nabi pernah berkata berarti di situ maknanya betapa beratnya mati punya tanggungan hutang. Walam yu'addiha, dan dia belum membayar hutang. Jadi Nabi enggan mensolati seseorang yang meninggal punya hutang 4 dirham dan belum membayarnya. Ini saya tidak menyinggung seseorang, ini kebetulan babnya itu. Karena saya sendiri pun juga punya hutang, sudah dilirik-lirik sama orang yang menghutangi. Tapi ini rahasia, siapa sih orangnya, nanti malah dikeroyok Pak Dahili. Yang lirik-lirik Pak Imam. Orang lirik ternyeleng tuh. Maka setelah Nabi berkata seperti itu, fanazala Jibrilu alaihi salam, maka turunlah malaikat Jibril. Ketika turun malaikat Jibril, tentunya yang tahu ya hanya Nabi Muhammad. Orang-orang di saat itu ya nggak tahu dan tidak bisa melihat. Semua sahabat komunitas Ngopi Bareng Majelis masih semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua sahabat komunitas Ngopi Bareng Majelis itu Pak Dewan suruh sini, Pak Dewan Sutoko. Diajak sini aja Mbak. Cuman sebentar itu kalau ditanya. Yang selanjutnya, fanazala Jibrilu alaihi salam wa qala ya Muhammad innallaha azza wa jalla yuqarribuka salam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha agung maha luhur mengucapkan salam untukmu. Jadi salam dulu. Wa yaqulu ba'athu Jibril bi surati adami wa adda dainahu. Kata malaikat, kata Allah lewat malaikat Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril dengan bentuk manusia, bi surati adami. Maksudnya manusia, bukan berwujud Nabi Adam, keturunan Adam, dan membayar hutang laki-laki tersebut atau jenazah tersebut. Faqala kum fasolli fa innahu mahfurun. Maka kata Allah lewat malaikat Jibril, sholatlah, berdiri dan sholatlah, karena sesungguhnya Allah maha pengampun. Nabi Muhammad, wa yaqulu Allahu man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Kata Allah lagi, barang siapa yang mensolati jenazah
tersebut, laki-laki yang tadi yang meninggal itu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kan terus kaget pertama, Nabi Muhammad tidak akan sholat karena punya hutang. Ini Allah kok malah menyuruh sholat lewat malaikat Jibril. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril dengan berupa manusia, berwajah manusia, membayar hutang laki-laki tersebut. Itu tuh enak kalau seperti itu ya. Punya hutang, sama Pak Dairi Usman meninggal, punya hutang, sudah lunas karena malaikat sudah membayarkannya. Tapi jangan langsung, kapan awak membayar? Masuklah, keburu mati aku malaikat sing bayar lah. Tidak seperti itu Pak Bagol. Wa qala an-nabi alaihi salam ya Jibril bin aina lahu hadhil karamah. Kata Nabi bertanya pada malaikat Jibril, wahai saudaraku, ya Jibril, wahai Jibril, dari mana laki-laki ini mendapatkan karamah atau anugerah? Faqala liqira'atihi kulla yaumin mi'ata marratin surata qul huwallahu ahad. Dijawab oleh malaikat Jibril, karena setiap harinya laki-laki tersebut membaca 100 kali surat qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Ada yang pernah baca 100 kali setiap hari? Mudah-mudahan yang rencana panjang umur. Jadi ada seorang wali kalau di Bangkalan Madura itu, beliau siapa? Bangkalan itu Pak Supri. Loh kok malah nengok yang nggak tahu? Iya, saya hadir makamnya di Bangkalan di belakang masjid. Beliau menyarankan siapapun yang ziarah ke tempat saya, maka bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali. Sudah banyak musafir yang ziarah di situ sampai malam itu menyelesaikan surat Al-Ikhlas tersebut, karena ternyata surat Al-Ikhlas luar biasa manfaatnya. Seorang laki-laki yang tidak akan disolati oleh Nabi, ternyata Allah langsung memerintah Nabi untuk mensolati karena hutangnya telah dibayar. Karena apa? Dulu waktu hidup setiap harinya membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca surat Al-Ikhlas. Ya minimal jika tidak setiap hari, seminggu sekali saat yasinan. Apalagi ini tambah malam Rabu, yasinan luar biasa. Syukur ganti-ganti biar semuanya bisa. Ini jangan dijadwal semuanya Pak Harmoko, nanti yang memang tidak mau malah tambah aku males jatah ngimami. Ditunjuk dan yang memang mau belajar. Jadi belajar insya Allah bisa. Karena harapan kita semuanya yang ngaji nanti dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah Mas Sartono selain mekanik juga nanti imam tahlil juga jadi kades. Amin. Dia nafiha bayanu sifatillahi ta'ala wa tsana'i alaihi. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu menerangkan tentang sifat-sifat Allah dan memuji Allah.
Kan jelas qul huwallahu ahad. Sifat Allah itu satu dan seterusnya. Qala mangqara'uha fi jami' umrihi marratan wahidatan la yahruj minad dunya. Jadi diterangkan lagi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di seluruh umurnya sekali, ini hanya sekali membaca Al-Ikhlas, maka orang tersebut la yahruj minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, tidak akan meninggalkan dunia, maksudnya tidak akan mati sehingga melihat tempatnya di surga. Itu hanya sekali. Khususon dan dikhususkan lagi bagi seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas fi sholawatil khamsi fi kulli yaumin, membaca surat Al-Ikhlas di sholat 5 waktu, maka minimal yang belajar sholat ini kan mendingan ringankan kalau Allah insya Allah hafal. Habis Al-Fatihah sunat membaca surat itu Al-Ikhlas saja diulang-ulang nggak apa-apa, memang hafalnya kok. Selain fadilah kemarin yang sudah diterangkan, sekali membaca surat Al-Ikhlas itu 1/3, 2 kali 2/3, 3 kali berarti seluruh Al-Quran manfaatnya sama. Bukan berarti wis nang ngono maca Al-Ikhlas wae lah, apalagi sibuk malam Ramadan. Terus Mas Purjito jawab, aku yang mending Al-Ikhlas wae terus kota. Ispadilai podo ora berbagi wong pula. Dan bagi seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam surat 5 waktu sesuai jumlah tersebut, kada marrotin, berarti 100. Biasanya kalau itu maka ditambah ada sholat hajat yang rakaat pertama Al-Ikhlas 10 kali, rakaat kedua 20 kali, terus 30, 40, itu jumlahnya berapa? 100 kan? Makanya itu karena kurang lebih asal usulnya mustajabnya surat Al-Ikhlas. Kalau dulu saya waktu masih muda semangat itu rakaat pertama 10 kali Al-Ikhlas, malah saya siji wae. Aduh. Maka sholat sunnah itu paling gampang ya Al-Ikhlas itu. Mau sholat sunnah apapun, semua sahabat itu bareng aja nesu yasfa'u lahu yaumal qiyamah wa li jami'i aqribaihi mimman qad istawjabat alaihi an-naru. Jadi dengan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, maka baginya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dan seluruh keluarganya. Jadi keluarganya pun mendapatkan barokahnya Al-Ikhlas tersebut. Maka ada dzikir fida yang paling pokok dengan Al-Ikhlas itu kan. Ada yang fida itu Al-Ikhlas, ada yang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana keluarga tersebut, kerabat tersebut sudah ditetapkan untuk masuk neraka, dapat syafaat dari surat Al-Ikhlas tersebut. Mudah-mudahan
mengingat syafa, mengingat surat Al-Ikhlas yang banyak manfaatnya, kita semuanya pelan-pelan bisa mengamalkannya. Jadi belajar memperbaiki diri, terutama biar Al-Ikhlasnya banyak ya. Sholat sunnah itu, qobliyah, ba'diyah, ya Al-Ikhlas itu cukup. Tapi ya jangan lama-lama. Mosok qobliyah kok surat Al-Ikhlas rakaat pertama kalau Allah 10 kali, yang kedua 20 kali, ya Pak Slamet misuh-misuh kipi itu jadi dinteni kok malah. Kalau sholat qobliyah itu dipersingkat. Ya, dengan yang sudah rutin sholat qobliyah ini itu nengok. Kalau udah mau naik mending nggak usah. Yang komat udah mau bunyi malah kita qobliyah dulu. Kan ada yang masuk masjid tidak melihat situasi, yang penting qobliyah. Kalau sudah waktu mepet ya udah nggak usah qobliyah. Ditambah ditunggu suwe. Karena memang komat itu nunggu jika semua sudah tidak ada yang sholat sunnah. Tapi biasanya sudah ada ketentuan, ini sudah hampir setengah jam menunggu orang jamaah, udah mau naik, datang orang langsung qobliyah. Kadang kalau di masjid yang ramai itu kan 10 menit dari azan. Makanya kita menyesuaikan, kalau memang sudah mau naik ya udah, gak usah qobliyah, nanti ba'diyah aja. Semua sahabat komunitas ngopi bareng Al-Sunnah sambil santai, yang mau bertanya kenalan sebentar ini Pak Ustadz Supriyono Talang Kuning, Pak Harmoko ini kok ini lewat ya. Tembak kaum itu mereng karena banyak makan daging sapi kemarin. Beli 5 loh. Makanya dia semakin gencar. Monggo lur jangan lupa ikut berkorban dan akikoh. Yang paling beruntung ini